Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita tentang ma'rifatullah. Sekarang kita akan bahas walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala puji, malikus samawati wal ardi, rajanya langit dan bumi, wa man fihina, dan makhluk yang ada di antara keduanya. Ada riwayat lain mengatakan walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, dan bagimu segala puji, engkau adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah adalah Al-Malik. Malik itu berarti raja, itu berarti pemilik atau penguasa. Allah ditetapkan dalam hadis ini bahwa Allah adalah pemilik jagat raya. Allah yang menguasai jagat raya. Jadi jagat raya saisinya termasuk awake dhewe itu semua adalah hanya miliknya Allah. Nah, maka sadarilah bahwa segalanya adalah hanya milik Allah. Segala yang ada dalam diriku itu adalah hanya milikmu. Tidak ada satupun yang milik kita. Nek biyen yai-yai Jawa nerangke nyawa mung gaduhan. Kita ini punya nyawa itu cuma pinjaman saja. Pemiliknya adalah Allah. Maka hati-hatilah dengan kehidupan kita. Nah sak wayah-wayah nyawa itu bisa dijukuk karo sing duwe. Jadi nyawa itu bisa diambil oleh yang punya. Setiap saat, setiap waktu yang Allah kehendaki, nyawa kita bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta mung titipan. Bondo yo kabeh sing awake dhewe akui sebagai milik kita itu cuma titipan Allah. Kemudian juga pangkat cuma sampiran. Yang satu ketika oleh pemiliknya apa yang disampirkan di situ akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini menunjukkan agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena semua hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Allah Maha Suci dari sifat kurang. Allah memiliki segala sesuatu. Tidak ada yang Allah tidak punya. Allah Maha Tinggi yang kekayaannya, keluhurannya, kesuciannya tidak ada yang menandingi. La yasallahu azza wa jalla syarikun fil mulk. Tidak ada sekutu Allah dalam kepemilikan. Dan sebuah perusahaan yang besar, karyawannya ribuan, pabrik pirang-pirang, jebule sing duwe niku wong akeh. Pemiliknya adalah konsorsium. Nah, jebule sing duwe wong pirang-pirang. Dunia ini sebesar ini semuanya milik Allah. Allah sendiri yang punya. Tidak ada sekutu, tidak ada pemilik lain yang bersekutu bersama-sama memilikinya. Ya dhewe niki bangun masjid niki urunan 1000, 2000, 3000, 10.000 sampai semua orang terlibat. Allah membangun jagat raya ini tidak melibatkan siapapun.
tidak minta tolong kepada tukang bangunan, tidak minta tolong kepada tukang taman, wong tukang tamannya juga ciptaan Allah. Jadi Allah ciptakan sendirian. Laisa lahu syarikun fil mulki, tidak ada raja yang bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja bumi ini adalah raja-raja yang dianugerahi kedudukan oleh Allah seorang raja. La fi miqdari tarratin, bahkan dikatakan seukuran zarrah pun, Allah tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Jadi semata-mata murni itu adalah miliknya Allah. Semata-mata murni adalah kekuasaan Allah. Murni semata-mata adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adene gak ono sing murni. Kita tuh punya sesuatu, listrik jebule ya mung sing madang omah itu jebule ya mung nyewong ngene PLN. Ledeng jebule nyewong ngene PDAM. Komunikasi nyewong ngene Telkomsel. Dan macam-macam. Kita ini punya bumi dan bangunan, ternyata dikuasai oleh negara, sehingga kita harus pajak kepada negara. Allah punya jagat raya tidak pajak pada siapa-siapa, karena pemiliknya adalah Allah. Maka betapa maha kuasanya Allah. Maka alangkah bodohnya orang yang kemudian merajakan, menuhankan Tuhan selain Allah. Balil mulku kulluhu lillah. Bahkan semua raja dan kerajaan, semua kekuasaan itu miliknya Allah. Kekuasaan yang diberikan pada siapapun itu jadi kekuasaan Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa diberi oleh kekuasaan kemudian dia menyelewengkan kekuasaannya itu, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam bui. Buinya adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena adalah milik Allah semata, di bawah kekuasaan Allah semuanya, makanya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yudabbiru amral mamalik kaifa yasha. Karena Allah yang punya, Allah menciptakan, maka Allah akan mengatur segalanya menurut apa yang Allah kehendaki. Oleh sing iso mengintervensi kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Awake ngapa kon ndonga? Kon njaluk ngene, kon njaluk ngono. Donga ada satu ibadah yang menunjukkan bahwa kita ini adalah karena lemah, semua adalah miliknya Allah, disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu takdir Allah itu bisa berubah. Nah, memang tidak ada yang yarudul qada, tapi Allah mengatakan Allah itu kuasa, Allah punya kehendak. Ketetapan Allah tidak bisa berubah. Tapi jika seorang hamba rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu bisa merubah takdir. Contoh, jane wong ngantukan wae. Nang rajin donga. Bahkan dalam tidurnya pun dia berdoa. Nah, umumnya wong itu nek ngantuk dikai pengajian ora mudeng. Nang gandeng dia itu pendoa sejati. Donga wae. Mulai ke pengajian sing mulai orang mudeng, sing ngantuk malah mudeng. Itu karena donga lah, jangan dongane orang donga, apa ora turune orang donga ya beda meneh. Nah, doa ini penting. Nah, jadi doa bukan mengintervensi takdir, bukan, tapi Allah memberikan hak pada manusia. Ud'uni astajib lakum. Saya, kata Allah, sudah meletakkan, menciptakan takdir-takdir manusia. Dino iki sing entuk rezeki sapa, dino iki sing entuk kemalangan sapa. Tapi ketika hamba-hamba Allah kemudian rajin meminta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah, yaitu perbentengan, perlindungan dari keburukan, bisa Allah balik semuanya. Allah bisa rubah takdirnya. Karena dekatnya seorang hamba yang selalu meminta kepada Allah, dan dia maha kuasa untuk membalik segala-galanya. Katanya kalau sudah ditakdirkan gak usah berubah.
Ada takdir-takdir yang tidak bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kiamat. Tidak dapat dirubah takdirnya kapan. Dan Allah tidak mengendaki perubahan. Kemudian berikutnya umur. Loh ada jaluk tunggu panjang umur. Nah, apa Allah akan merubahnya? Yang terus sampai di ini orang mudeng umurnya tekan piro. Ada orang mudeng rezekine bakal jumlahe piro, tambahe piro, kurange piro. Nah, tengah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemalangan kita, keberuntungan kita, kesedihan kita, kesenangan kita tidak akan tahu. Bahkan rencana-rencana kita pun juga tidak akan tahu kalau sudah tidak. Karena semua miliknya Allah. Adiniku nek merencanakan, memprogram sesuatu jangan lupa mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wa qur rabbaka idza nasita. Kalau kamu mengatakan karena yang punya adalah Allah, kita di bawah takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diberi oleh Allah itu kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merancang, memprogram semuanya, tapi serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau merencanakan sesuatu dan tidak mengatakannya, tidak melakukannya, jangan lupa katakan insya Allah. Jika Allah menghendaki. Nabi Sulaiman itu pernah mengatakan, akan kucampuri 70 istriku malam ini. Dan aku pastikan kabeh meteng, kabeh nglarke anak lanang sing roso-roso perange kuat. Malaikat mengatakan, Sulaiman, kul insya Allah, katakan insya Allah. Namun Sulaiman kemudian menolaknya. Akhirnya 70 bojone iku ora nek sing meteng siji, laire setengah wong setengah dudu. Setengah wong setengah dudu. Padahal kata malaikat, seandainya engkau itu mengatakan insya Allah, anakmu akan lahir 70 dan semua laki-laki, semua adalah penunggang kuda yang handal. Nah gandeng orang muni insya Allah, bojo 70 dikumuli sewengi, sing meteng mung siji, lahir setengah wong setengah dudu wong. Mudeng ora karepe? Setengah wong satu dudu mudeng ora maksudnya? Tadi rata maca sejarah. Setengah wong satu duduk itu berarti idiot, ora genep, separuh kewan separuh wong, bentuke wong, neng ora kaya wong, nek wonge dikandani ya manut, ngaji ya mudeng, ngaji karo wedhus mudeng ora wedhuse ora, ngaji karo pitik. Nah, wahai ayam-ayamku, bertakwalah kepada Allah. Mudeng ora ngono. Lah nek wong dikandani wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, ora mudeng. Berarti setengah wong setengah pitik. Iku sing dimaksud, tapi kene wong kabeh gitu lho. Putus asem nih ora ngono. Sing setengah wong setengah pitik mau sing Nabi Sulaiman kalau wau. Ya saiki kene wong kabeh. Ana wong turu, ana wong melek, ana wong selonjor, macam-macam. Nah, wong lah macam-macam. Jelas? Nah, illa ayyashallah wa qur rabbaka itanasita. Dan sebutlah nama Allah Tuhanmu bila kau lupa. Bila kita itu sudah merencanakan sesuatu namun kita lupa belum ucapan insyaallah, meskipun setahun jauhlah ucapan insyaallah. Aku janji, aku akan menikahimu. Orang muni, insya Allah. Wah, setengah tahun, urung dinikah-nikah. Kelingan dia, wah aku lali ramuni, insya Allah. Ucapkan, lali dik, aku ingin rumuni insya Allah. Kita ralat sih. Nah, ralat sih. Apa ralatnya? Aku berjanji, insya Allah akan menikahimu. Jadi nek rasido berarti ya wes, aku insya Allah. Jadi apa-apapun yang kita akan lakukan, yang akan kita kerjakan, jangan lupa mengatakan insya Allah. In jika sya'a mengendaki siapa Allahu Allah.
Jika Allah mengendaki, maka pasti Allah akan wujudkan. Karena Allah Maha Kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, sesungguhnya perkaranya itu bagi Allah, bila Allah mengendaki, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka menjadilah. Nah, dan sekali lagi, tak ada satu zarah pun, tak ada sebiji atom pun, gitu kan? Allah niku ada yang bisa bahwa mengintervensi kekuasaannya. Jadi 100% semuanya adalah milik Allah. Awake dhewe niku sak sugih-sugih awake dhewe, sak kuwasa-kuwasane awake dhewe, niku hanya berapa persen yang kita kuasai, enggak semua kita kuasai. Ini hari ini Solo mulai kredit. Semalam saya lewat tengah kota sana karena sudah berdatangan, gitu kan. Siang Arabi haul, gitu kan. Hari ini Syekh Zaid Muhammad Zaid An-Nahyan dari UEA Uni Emirat Arab akan meresmikan masjid di Gilingan. Masjid Muhammad Zaid An-Nahyan. Nah, ada di Gilingan diresmikan. Kenapa? Rencananya bareng muktamar. Nah, muktamar jelas macet. Presiden juga akan meresmikan membuka muktamar. Akhirnya diajukan pisan mangkat G20. Di malam saya dengar dari para orang-orang yang berkepentingan, kok maju apa? Ini Pak Zaid, Pak Muhammad bin Zaid An-Nahyan itu pisan daripada wirawiri, pisan dari Uni Emirat, turun di Solo, meresmikan masjid, kemudian langsung bertolak ke Bali sampai G20 selesai. Karena pas tanggal 17 tanggal 20 itu ada banyak rodit di Solo. Jalannya koyetan, lewat talur macet, mojo orang bisa dilewati. Otomatis yang bakal rame itu Njoglo. Jalan Njoglo yo ora karu-karuan. Nah, dalam waktu seminggu ke depan sampai akhir bulan nanti itu nek nggawa mobil lewat bengi wae. Nah, awan gue pitondan. Karena macet betul itu, jalannya kredit betul. Inilah banyak peristiwa yang akan dilakukan agendanya di Solo. Sok-sok Muktamar Muhammadiyah dibuka di Manahan. Monggo silakan, yang penggembira akan banyak gratisan yang kono. Jadi mulai berangkat pagi sarambunge, jadi banyak perkara-perkara yang gratis akan dibagikan di situ. Pokoknya mangkat tuh. Kemudian selama muktamar, jangan pengen madang 3 kali langsung ke kelurahan Gonilan. Pasah madang omah wis ngerawan lawan siang kemarono wae. Dengan mangan ping 3. Lah butuh arep bar madang tok arep ngopo. Gitu. Jadi boleh gitu, memang disediakan. Semua penggembira muktamar disediakan makanan, minuman gratis. Nggone nang ngendi? Jenengan itu pokoknya jangan disuruh tumulun bablas. Ngono ketemu lor dalan Hotel Narita, maju sithik engko nek kantor imigrasi belok kiri. Kuwi nang kanan jalan jenenge Red Door. Hotel terus bablas, nanti ada kelurahan Gonila. Madang bare mulih. Apa yang ngono? Nah, awan ono meneh, kok bengi ono meneh. Asang ngliwet. Jenenge Numut Mulya. Mulya. Ini bisa kita nikmati. Silakan. Nah, kemudian masih ada namanya Pekan Olahraga Santri Nasional juga di Solo. Banyak event yang bisa kita nikmati sampai akhir bulan Desember nanti itu di Solo banyak acara. Nah, semua bisa terjadi karena mereka keroyokan. Keroyokan itu. Muktamar itu ora mungkin wong 5 tok dadi. Wong muktamar itu enek konser musik, wis sing main wong 1000. Gitu. Kemudian masih ada mobil listrik, sopire ya kudu enek sing mujeng. Nah, manusia
Manusia itu berbuat apapun gak bisa sendiri kerja sama, tapi Allah mengerjakan segalanya sendiri. Jadi Allah tuh ngatur ki sing pahing sapa, sing pilek sapa itu udah Allah atur semua. Sing ngantuk sapa, sing melek sapa, sing yut-yut sapa, sing adan mikir krungu sapa, mudeng kabeh. Jadi kabeh sing ngatur wis Gusti. Ya sudah. Ini menunjukkan lemahnya manusia, kuasanya Allah. Yakhluqu wa yarzuq. Allah lah yang menciptakan, Allah pula yang memberi rezeki. Makanya nek makhluk sing gilani, gitu. Makhluk sing gilani. Ular. Gilani apa indah itu. Gilani. Panganane godhong, nek mangan godhong sewengi godhong sak biar entek. Kenapa? Lah mangan langsung disengke. Ular itu mangan langsung disengke. Lebu metu menghancurkan. Kayak mesin giling ular itu. Makanya meskipun cuma ulat seperti itu, semalam bisa menghancurkan wit. Itu kuasanya Allah. Makhluk yang kecil, Allah yakhluquhu, Allah menciptakannya. Allah beri rezeki. Godhong sak lembar, rong lembar, ular beruk isuk wis entek. Arek telek esuk ular tok ngangsor itu. Langsung dalam sekejap barunya itu. Wingi sik seger isuk wis entek. Nah, inilah makanya awake dhewe jebule ra kuwasa apa-apa. Anak wong nandur, kemudian dia bangga, besok kita akan memanennya. Besok kita akan panen pagi-pagi, jangan telek pengemis yang datang. Ada panennya subuh. Saurunge pengemis padha gundhe. Basan diparani yang sawah, awake wis madul-madul dipangan omong. Pangan tikus. Nah, kenapa? Karena kita ini sombong saat itu, seakan-akan milik kita. Karena dia itu membakhilkan milik kita. Nah, dia niku nek memang duwe sak niki. Nek arepe enek wong butuh bantuan desa mbantu, aja ngomong sesuk. Pak, lo estu niki butuh banget. Kula mbok tipi jeme 50.000 jenengan duwe langsung ya. Jo, anu ya, nggo ngarep ya. Nggo ngarep duite entek. Terus jenengan ya sok-sok wis malah wis mati. Akhirnya gelo. Makanya siapa bisa memberi bantuan atau bisa berinfak, bisa beramal sekarang, mau niku nek wis niat sing apik, ndek kerentek sing apik aja tunda-tunda. Langsung. Ada anak niat mak bersit, ya wis engko aku arepe sedekah. Ya wis gendang di aku. Kalau nek wis sak jam kas wis lali, orang yang sedekah gitu kok es teh malah. Masih tuh. Manusia itu sering berubah-ubah. Ketika orang sudah punya niat yang baik, maka jangan ditunda. Karena menunda sebentar, sudah setan sudah datang. Setannya no telu. Siji, setan sing membisikkan kepada hawa nafsu. Loro, setan sing nganggo rukuh. Mudeng ya wis. Ya bojone dhewe. Nah, setan sing nganggo rukuh. Telu. Nah, setan sing nganggo kupluk. Nah itu. Ono setan kuplukan oke. Nah, makanya terandang-dang cekat-cekat kita niat itu kita penuhi, bisa kita kemudian tidak jadi. Nah, ada orang seperene itu aku yang mesake. Nangis pengen umroh. Titip duit saya 10 juta. Nah, gara-gara pandemi ditarik kembali gitu dolan kopi. Nah, kemudian apa? Saya kok tak banget bar pandemi wae. Nanti pandemi rampung kopi ini bangkrut. Nah, yang ngono kuwi jangan kene Gusti Allah tarik-tarik meneh. Ya saiki ya tinggal sedihnya. Duitnya entek sing diarepe tinggi anu wis ora ana. Makanya kalau sudah kita berikan untuk Allah jangan tarik kembali. Haji 8.000 orang menarik biaya haji dari Jawa Tengah karena mangkate suwe. Daripada suwe di dodol madu sik wae. Nah, rong karuan kita berhasil.
Yang sudah kita berikan kepada Allah jangan diambil kembali. Kecoba ya memang dia sudah sakit-sakitan, dalam artian dia pengen tuku obat rantidit anak emong kuwi, itu diperbolehkan. Namanya doruri, kaitan dengan masalah jiwa kita. Ini arah dioperasi mati. Duitnya anak emong duit. Haji yang mangkatnya sudah tahun kas. Cukupan wae wong boleh karena 10 tahun kas karuan anak. Nah, itu. Jadi daftar haji sekarang itu enggak dibatasi umur. Tetapi mangkatnya 30 tahun lagi. Yang dibatasi 60 tahun. Sekarang 90 tahun daftar itu. Mangkatnya 30 tahun, enggak jadi mangkatnya di alam akhirat. Nah, kan begitu tuh Allah alam. Nah, wa yumitu wa yuhyi, Allah yang mematikan dan menghidupkan. Allah ora mung kuwasa mencipta, memberi rezeki. Allah pula yang mematikan. Segala kematian itu adalah milik Allah. Matine kewan ya Allah yang mematikan, matine wit-witan Allah yang mematikan, matine virus Allah yang mematikan, matine awake dhewe Allah yang mematikan, matine jin sing matine Gusti Allah. Semua kematian atas makhluk-makhluknya yang bernyawa itu adalah Allah. Dikatakan yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ada yang memateni lampu toh. Mateni lampu itu haji. Nah, karena lampu bukan makhluk hidup. Mateni geni. Ada pit motor ngobuang. Soal buahnya malah tambah buah. Ada golek gone kayak talasi banyu diblokne pangga mobil. Nah, itu kemampuan kita. Kalau Allah mengendaki mati. Ada suatu peristiwa yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ceritanya ada tentara Jepang itu yang masuk Islam. Tentara Jepang masuk Islam. Kalau di zaman kemerdekaan ada namanya Syekh Hasyim Asy'ari, pernah perang melawan Jepang. Ada tentara Jepang itu sudah masuk Islam, namanya siapa? Ini tentara Jepang agamanya Islam. Sama jenenge. Nah, mudeng, berarti ratau belajar PSPB. Nah, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Para belajar ilmu sejarah, jenenge siapa? Semua tentara Jepang yang kemudian diminta oleh tokoh-tokoh orang Jombang supaya membebaskan Hasyim Asy'ari dari penjara Jombang. Namanya anak guru dan gini. Guru olahraga. Namanya Hamid Ono. Jenenge Hamid Ono. Nang golek itu sejarah enten. Hamid Ono ini adalah orang yang kemudian memberitahu masalah Islam itu masyarakat. Kalau sampai nanti ngamuk saat Jombang, harus tetap mati masalah. Maka keluarkan Hasyim Asy'ari dari penjara Jombang. Maka yang bujuk Hamid Ono itu. Kemudian Hamid Ono, nah memang kita ini mau menguasai Indonesia, ojo dengan kekerasan, tapi apa? Dengan kerjasama. Kerjasama piye-piye. Terjadilah saat itu kemudian ada namanya tentara peta, macam-macam itu. Ayo, itu salah satu siasat, namanya perjuangan kooperatif. Ya berjuang nang carane nganggo ritme, nganggo cara-cara sing politik, tidak makan korban fisik, tapi nanti caranya yang dimunculkanlah surat kabar Islam. Seorang itu banyak dan bisa membaca ide-ide tentang itu, akhirnya jadilah sebagaimana yang terjadi. Perjuangan tadi itu nek wong mong perang tok sementara hatinya lemah, ya iso mundur. Berapa banyak orang lari dari medan pertempuran, kenapa? Karena ujian wong perang ya oke. Berapa banyak orang yang mutung sampai enek udruk jenenge mutung kasaro.
Nah, kenapa? Karena tidak sabar menghadapi ujiannya. Nah, wa yakti wa yanfid. Allah pula yang menetapkan. Allah pula yang kemudian membinasakan. Jadi kadang-kadang kita ini mendapatkan sesuatu itu kita miliki lama banget. Nengenek saya lagi diwenehi wis kabur, hilang. Ya. Nek wong tuku manuk murai tekan ngomah, disayang-sayang dilus-lus, dikai pakan. Nah, icul. Ning ono nganti suwe, nganti sing duwe wis mati malah manuke urung mati. Itu banyak gitu. Nah, Allah yang mengatur semuanya itu. Jadi Allah lah yang yang menetapkan sampai batas tertentu. Allah pula yang kemudian menghilangkan manfaatan itu. Jadi ono sing ibaratnya iki ra iso digoyang, ono sing menggoyang terus. Enek sing nemplek ngene awake dhewe itu sifatnya permanen, ono sing hilang. Kemarin itu saya ketemu dengan teman saya, ceritane teman saya juga mudeng Mas, si anu lho wis pegatan ping 3 iki. Rabine ya arepe. Lho, wong kok ya nek sing ngono, rabi, pegat, rabi, pegat, rabi, pegat. Apa ora cocok cendilone to ya? Allah Allah. Ana sing rabi pisan sak jengante tuwa. Nah, gak rabi-rabi. Kemarin saya setelah dari Boyolali saya mengunjungi jamaah-jamaah umroh kemarin. Di antaranya ke rumahnya namanya Pak Paidi yang dipijati Pak Sahid itu. Nah, iya Mbah sepena Mas. Nah, dipijat ke mana ben mari tenan. Nah, orang sing ngeterke kok Mas, duda yo ngene iki kok Mas. Duda tuwa san nang omah dhewe ora neng koncone. Nah, ditinggal mati bojone wis suwe. Neng nek kelingan bojone mung brebes mili wae ana. Nang ana sing bojone urip mung pengen rabi wae. Ana. Pengen nambah ya. Pengen apa salah ya, salah wong pengen. Macam-macam. Orang itu macam-macam. Nah, karena setiap orang itu punya pemikiran dan punya prinsip yang berbeda. Yang penting selama prinsip itu enggak salah silakan. Selama masih dalan yang syariat monggo. Foto-foto yang itu ngaran foto-foto gelem ngomong itu. Nah, kemudian saya ke namanya Pak Sartono. Nah, ternyata Pak Sartono itu adalah tanggane mbahku neng Sleman. Nggih. Ora tau cita to, Pak. Lah, ora tau tak takoni kok. Nah, ternyata takoni jebule tanggane mbahku neng Sleman. Jadi Jangkang Sleman itu adalah tempatnya mbah saya. Nah, kemudian Pak Sartono itu mau etan Jangkang. Ya ketemu ngerti, kamu ngerti, wong ya tau ngerti, jeneng ora tahu cerita. Nah, Pak Sartono ini punya besan di Jogja. Dia membuat mebel dan memasarkan mebel. Pak Sartono ini pintar gawe mebel. Ketika besannya mati, diminta untuk meneruskan usahanya. Neng ora payu napa mung iso nggawe ra iso adol. Anak sing iso nggawe ra iso adol. Ana sing iso adol ra iso gawe. Ra iso nggawe, sadol kok langsung malah tetep aja nang kulak kono kulak kene. Ini iso nggawe ra sadol. Amane sing aneh sing ra iso nggawe ra sadol meneh ya ono. Adol ra iso, gawe ra iso, ning mung pinter ngomong tok. Ya ono. Ada namanya apa itu nah jenenge sekolah bisnis ada namanya motivator. Enak seorang motivator itu wah nek ngomong daki-daki neng di perusahaan ora tau dadi biar terus ngomong tok. Wah nek ngomong itu wah sip. Nah, bicarane maju ngene-ngene daerah tahu kasil usahane. Kan ngomong tok. Tapi gajinya oke, ada yang ngomong tukang ngomong kok, ngomong. Nah, sama ada namanya manajer 1 miliar, zaman duit cek larang itu jenenge Tanri Abeng,
disebut menjer 1 miliar. Pinter ngomong, gajine akeh, nek daerah iso usaha. Ya. Anak sing ngedwa bos tok. Nah, preso apa? Ya ono kuwi. Itulah kemampuan kita. Allah itu maha segala-galanya. Wa yu'izzu wa yudhil, Allah pula yang memuliakan orang dan menghinakan seseorang. Jadi ketika kita ini dalam posisi di atas, jangan sombong. Bisa jadi Allah hinakan. Dan jangan kita lemah di bawah, bisa Allah muliakan. Betapa banyak orang yang dibully, saat ini malah terlecut jadi orang-orang yang luar biasa. Ngantek di film yang judulnya lali. Kita ono cah Gunung Kidul, gitu. Kemudian pindah ke Jakarta. Nah Gunung Kidul mung disio-sio Pak Ayangkat, hanya ternyata sio-sio itu merupakan satu lecutan. Disio-sio. Kemudian seneng cah wedok ya disio-sio karo bapake sing wedok. Wis pokoke wis, bapake jenenge Tohari, anake jenenge Jumroni. Filmnya orang tenan orang hapus ya, Jamroni lah Jumroni. Jadi si anaknya jenenge Jamroni, bapake jenenge Tohari. Aku guyu ngakak ya. Tohari ya. Tohari jebule bapak angkate Jamroni. Makanya kok orang patek sayang karo anak, jebule anak angkat. Ngertine anak angkat itu ketika pas Tohari loro nemen, saat itu Jamroni padu neng pasar sapi. Diceluk kan mulai. Jam. Mulya bapakmu sekarat. Mesti kayak surat ya. Ternyata bapak itu karo cah wedok sing nyenengi mung godhing ora umum. Kenapa? Dendam karo bapake. Jadi kadang-kadang wong tua ora seneng karo cah wedok gara-gara ora geneng karo bapake. Suratnya ditumpuk semen iki. Kenapa? Padahal Sutiyah itu ngirimi surat mendino. Yang ora teko ngene Jamroni. Deleke karo Tohari. Tohari godhing epel karo Sutiyah. Enak Sutiyah gini ya. Yang ngepasi to. Kowe jan pilenan yang ngunggung apa? Kok jenenge padha karo cedak-cedakku kabeh gitu. Tokoe tukang gelut jenenge Jamroni, bapake Jamroni jenenge Tohari. Nah, kemudian pacare Jamroni jenenge Sutiyah. Akhirnya nang Jakarta. Tekan Jakarta didulke ning pasar sapi daerah Jakarta sana. Disangoni karo koncone, dikira malak sopir ning kono. Wah, keruyuk. Akhirnya ketemu cewek ayu, roke semene iki. Wah, cewek emang yo lagi duber-duber orang penjahat. Akhirnya sama-sama akhirnya kenal. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi ketua geng neng Jakarta. Ini Jamroni. Nah, tapi gengnya geng ya mau. Ya filmnya ya emang mau padu terus baik. Tapi apa? Ketika Allah itu menghinakan seseorang, ya kan? Allah bisa letakkan ketua geng Jakarta sing jenenge Mahmud karo nganyel kene jenenge geng itu ya salat berjamaah barang ya. Ya, supaya filmnya itu memang sindiran-sindiran banyak kan itu. Nah, film sindiran-sindiran itu. Nah, sindir keadaan sekarang tuh gitu tuh, kayak wong salat sergap, nah jebule ketua geng. Nah, semacam-macam itu. Nah, kemudian apa? Tohari yang semula mong desa jadi mimpin geng besar di Tanah Abang. Ini kabaripun apa? Ketika Allah sah mengangkat kedudukan seorang itu bisa Allah angkat wong sing ora masuk akal. Nang bos-bos gede sing semula tuh jadi ibaratnya jadi raja ning kono tunduk kabeh. Kalau sejenenge Jamroni mau. Tontonlah filmnya di YouTube Anda. Kalau nonton ketemu kabeh. Yang jelas Allah itu memuliakan dan Allah itu bisa menghinakan. Kemudian Allah yang mengangkat dan merendahkan. Nah, la rata li hukmi, tidak ada bisa menolak daripada ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pula yang bisa namanya membalik ketetapannya. Terus diputuske wong itu diputuske Allah tetapkan jadi orang yang begini gak bisa berubah. Makanya karena kita adalah hanya makhluk gitu kan. Yang semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita seorang hamba yang baik.
Hamba yang baik menyadari semua adalah milik Allah. Segala yang ada dalam diriku, ku sadari semua milikmu. Ku hanyalah terus neng omah dhewe. Aku hanya hambamu yang penuh dosa. Itu kan. Sangat apa? Artinya apa? Kita menyadari semua dalam miliknya Allah. Nah diri lemah, gitu kan. Ramadan yo, luwe, ngombe yo, ngelakna kita adalah makhluk. Ya. Sing madu ngawake lemu-lemu ya ono. Mangane akeh nek panggah kuru ya ono. Madang sithik ngelemu ajek ya ono. Aku madangku ya sithik nek pas anake sithik itu. Oh gitu. Hanya semua itu adalah miliknya Allah. Nah, itu kalau kau membutuhkan sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Semoga bermanfaat, selamat tidur dan menikmati istirahat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.